3 rumah dan kios galon terbakar. SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau nyaris tidak ada siswa baru. Ratusan anak dan warga pawai obor sambut Tahun Baru Islam. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. 'Diduga dipicu arus pendek listrik dari kios isi ulang air mineral, 3 rumah termasuk kios di Kelurahan Tungkal Muara Enim ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kebakaran yang terjadi tengah malam tersebut. 3 unit rumah dan 1 kios isi ulang air mineral di Kelurahan Tungkal Muara Enim ludes dilahap sejago merah hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam pada Sabtu pukul 11 malam. Peristiwa ini cepat diketahui oleh pemilik rumah dan warga sehingga cepat berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Warga yang bergotong royong menyiramkan titik api yang saat itu masih kecil. Setengah jam kemudian, petugas damkar Muara Enim dibantu mobil damkar perusahaan memadamkan api hingga api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Saksi mata mengatakan diduga berasal dari kios galon milik warga, lalu api menyambar rumah Nyimas Farida, Abdul Wahab, dan Heri Agustian. Kejadiannya sekitar jam 11.30. Kronologisnya dari korslet listrik. Ada berapa rumah jadinya? Untuk ini ada 3 rumah yang terbakar, habis 4 rumah. Kalau api diduga dari mana, Kak, sementara? Kalau menurut kita? Untuk sementara perkiraan kita dari korslet listrik. Saat ini, para korban kebakaran mengungsi ke rumah keluarga sembari berharap segera mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Diduga sepi peminat, Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Lubuk Linggau nyaris tidak ada peserta didik baru. Hingga saat ini hanya ada 6 calon siswa yang mendaftar. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Lubuk Linggau hanya memiliki 6 calon siswa di tahun ajaran 2024-2025. Kondisi ini terjadi selama bertahun-tahun dan di tahun 2023 hanya mendapatkan 15 siswa. Diduga penyebabnya karena lokasi sekolah yang berada di pinggiran kota dan jauh dari keramaian membuat siswa dan orang tua enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Para orang tua dan siswa memilih sekolah yang berada di tengah kota Lubuk Linggau, sehingga SMA Negeri 7 hanya kebagian sedikit calon siswa. Sepi peminat dan sedikitnya siswa membuat banyak guru dan ASN kekurangan jam mengajar, sehingga guru ASN ingin pindah dan mengurus surat pindah, namun untuk mengurus pindah tidak mudah. Siswa sudah daftar baru 6 siswa. Di tahun ini ya? Terjadinya seperti ini sudah berapa tahun, Pak? Ini sudah tahun ketiga terjadi pengurangan terus siswa yang di SMA Negeri 7 ini. Ya, karena akibat terjadinya penumpukan di SMA atau SMK di tengah kota. Karena kebetulan memang sekolah kita ini agak di pinggiran. Dan artinya memang ini sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan, itu kenyataan tidak ada mungkin tidak lanjutnya. Untuk menarik minat siswa, kepala sekolah melakukan sosialisasi ke lingkungan sekitar dan melakukan promosi di tempat keramaian. Namun hingga saat ini masih sepi calon siswa yang mendaftar. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri 4 Lawang menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan tahun 2011. Seorang tersangka yang merupakan ASN di Dinas PU Perkim 4 Lawang, sedangkan seorang lagi merupakan rekanan.
Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan resmi ditetapkan sebagai tersangka, seorang ASN pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas PU 4 Lawang digiring petugas kejaksaan ke mobil untuk dititipkan ke Rutan Pak Jo Palembang. Sementara itu, satu tersangka lainnya, rekanan atas nama R, belum dilakukan penahanan karena masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Kedua tersangka diduga bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan Tanjung Kupang Lawang Agung Kabupaten Patlawang pada tahun 2011 lalu dengan nilai kontrak proyek sebesar 2,4 miliar rupiah. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara dirugikan senilai 935 juta rupiah. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam peningkatan jalan Fajar Bakti Lawang Agung tahun 2011. Jadi secara singkat kasusnya pada tahun 2011 itu ada pelaksanaan peningkatan jalan Fajar Bakti Lawang Agung yang dimenangkan PT CV anak bersaudara. Kemudian sesuai kontrak ada item pekerjaan senilai 2,4 miliar. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kampung warna-warni Kota Lubuk Linggau memprihatinkan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya
di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, kampung warna-warni di Kota Lubuk Linggau sempat menjadi primadona bagi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Namun kini tinggal kenangan karena kondisi kampung warna-warni kian memprihatinkan. Kawasan kampung warna-warni yang berada di Kelurahan Linggau Ulu, Kota Lubuk Linggau ini sempat viral di media sosial dan mengundang wisatawan lokal maupun luar kota. Bahkan beberapa artis pernah berkunjung dan bersuah foto dengan latar belakang kampung warna-warni. Namun sayang, kampung yang dulunya pernah menjadi tujuan wisata baru di Kota Lubuk Linggau ini, kini kondisinya malah sangat memprihatinkan. Lorong payung yang terpasang di gang dan juga menyajikan lukisan 3 dimensi dengan aneka gambar karakter Spider-Man, hiu, dinosaurus sudah tak terlihat lagi. Keindahan dan kebersihan warga setempat juga hanya bertahan sesaat, seiring memudarnya warna cat-cat yang menempel di dinding rumah-rumah warga. Dinding-dinding talut yang dulunya dibersihkan dan dicat sedemikian rupa, kini sudah kembali menjadi dinding kotor yang berlumut hingga ditumbuhi rumput liar. Ada keinginan untuk perbaikan kan, pemeliharaan lagi biar kampung warna-warni bisa dikenal orang lagi. Memang dulu sempat gimana Bu, waktu pertama-tama lagi habis launching Bu? Oh, viral dari mana-mana orang datang, artis, pejabat, sampai orang luar negeri datang. Kalau bisa harapan kami pemerintah bisa mengecat ulang kampung warna-warni biar bagus seperti dulu lagi. Warga berharap agar pemerintah peduli mengembalikan keindahan kampung warna-warni. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Mahalnya harga pupuk saat ini sangat dikeluhkan oleh para petani di Kota Pagar Alam. Untuk itu, Dinas Pertanian memberikan pelatihan kepada petani pembuatan pupuk organik dengan menggunakan limbah rumah tangga dan kotoran hewan ternak. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam melalui bidang sarana prasarana memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat dan petani untuk pembuatan pupuk organik. Pasalnya selama ini petani sayur maupun petani kopi mengeluh tingginya harga pupuk. Petugas dari Dinas Pertanian memberikan contoh dan cara pembuatan pupuk organik dengan bahan yang mudah didapat, seperti sisa sayuran, tauge, air beras, gula merah, terasi yang dapat dicampur dengan kotoran hewan. Semua bahan diolah dan difermentasi selama 2 minggu. Setelah itu baru bisa digunakan sebagai pupuk penyubur tanaman maupun meningkatkan hasil buah. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Sutri Mawati mengatakan, petani jangan terpaku menggunakan pupuk kimia. Kini petani dapat membuat pupuk organik dengan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan, maupun limbah rumah tangga dan kotoran hewan. Karena saat ini susahnya mencari pupuk, harganya terlalu tinggi, jadi para petani bisa berinovasi sendiri. Jadi bisa menggunakan pupuk-pupuk bahan-bahan yang ada di sekeliling petani itu dan dimanfaatkan oleh para petani. Hasilnya juga tidak kalah bagusnya. Kemudian bisa menjaga kelestarian alam, khususnya Kota Pagar Alam yang saat ini sudah mulai agak tanahnya sudah mulai terganggu. Jadi kita kan organik, tidak menggunakan kimia. Otomatis kan namanya tumbuhan butuh makanan. Istilah tadi untuk mengantar pembuahan. Jadi karena organik kita dianjurkan untuk memakai kotoran hewan. Bisa lebih banyak dibanding istilah tadi kita tidak memupuk dengan memupuk. Yang jelas kan lebih banyak lah.
Pelatihan pembuatan pupuk organik diharapkan menjadi solusi bagi petani untuk mengatasi sulitnya mencari pupuk maupun tingginya harga pupuk dengan menggunakan pupuk organik. Dari Pakar Alam, Bidi Fahman, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 13 kembali digelar di Kota Palembang. 1 hari digelar, peserta pun membludak hingga ribuan peserta. Audisi Indonesian Idol Season 13 digelar di kampus Indo Global Mandiri Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Merupakan kota kedua dari rangkaian audisi ke-13 kota se-Indonesia yang sebelumnya audisi digelar di Kota Semarang. Audisi digelar dalam 1 hari pada Minggu 7 Juli 2024. Animo masyarakat pun begitu besar. Untuk pendaftar dari RCTI Plus melampaui 1.400 peserta. Ditambah lagi, baru setengah hari perjalanan audisi, peserta sudah mencapai lebih dari 450 peserta dengan untuk usia pendaftar mulai dari 16 hingga 27 tahun. Kita datang lagi dengan antusiasme yang besar dan kita melihat bahwa talent-talentnya juga sangat berkembang. Kita tadi juga udah dapat penyanyi-penyanyi dengan karakter yang Palembang ini ternyata nyimpan bakat luar biasa gitu. Jadi dari jenis suaranya berbeda, karakternya berbeda, dan itu akan jadi sangat menarik sih. Kalau dari Palembang kita harapkan bisa sebanyak-banyaknya, itu yang pasti gitu. Karena melihat talent yang diberikan juga luar biasa, jadi semoga kita bisa mendapatkan banyak dan sangat potensial untuk jadi idola Indonesia. Talent berbakat menunjukkan kemampuan terbaiknya, salah satunya Anggi Jaya Saputri, peserta yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Penyanyi kafe ini mengaku mempersiapkan diri beberapa bulan sebelum pelaksanaan audisi dan berharap mendapatkan tiket melaju ke Jakarta. Dari Ogan Ilir. Ogan Ilir. Ini kapan nyampe Palembang? Berangkatnya tadi jam 7 pagi, nyampenya baru jam 9. Mungkin dapat kabar adanya audisi Indonesian Idol dari mana nih? Dari Instagram, terus TikTok juga. Itu udah berapa lama? Udah sekitar 2 bulan. Persiapan sih tentunya aku persiapan lagu dari Amin 1 bulan aku udah nyiapin lagu-lagu aku, terus nyiapin pakaian yang terbaik juga, tentunya nyiapin mental, nyiapin fisik, kesehatan, itu sih. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ratusan anak dan warga pawai obor sambut tahun baru Islam. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras, jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah, warga Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, menggelar zikir akbar. Ribuan warga, terutama para ibu-ibu, madati Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kayuara Kuning, Kabupaten Banyuasin. Ribuan warga antusias mendatangi pengajian akbar untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1446 Hijriah. Bersamaan di hari Minggu 7 Juli 2024. Ibu-ibu terlihat berdatangan dari berbagai desa di Kecamatan Banyuasin 3 pada Jumat kemarin. Pengajian akbar digelar untuk mengingatkan kepada masyarakat, terutama kaum perempuan dan kaum muda, untuk memahami pentingnya memiliki akhlak yang baik sebagai makhluk beragama untuk menjalankan ibadah sebagai bekal di kehidupan baik dunia maupun akhirat nanti. Zikir akbar diisi tausiah oleh Ustazah Umi Kalsum dari Kota Palembang. Alhamdulillah, ini sebenarnya pengajian akbar ibu-ibu ini diadakan 1 bulan sekali dan alhamdulillah putarannya tahun ini bertempatan di Kelurahan Kayuara Kuning di Masjid Al-Isa ini, yaitu yang setiap minggunya setiap hari Jumat itu diadakan di tiap-tiap kelurahan maupun desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Rencananya, zikir akbar akan digelar pengajian rutin setiap bulan, terutama dihadiri oleh kaum ibu rumah tangga sebagai tokoh utama dalam pembentukan akhlak dan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari keluarga. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Ratusan anak-anak dan orang dewasa ini sengaja berkumpul sambil memegang obor. Bukan untuk mencari maling di lingkungan tempat tinggal mereka, mereka menghidupkan obor sambil berkeliling kampung, memeriahkan peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Para anak-anak dan orang dewasa ini adalah para pengurus dan jemaah Masjid Darul Falah yang berada di kawasan Talang Jambi, Kota Palembang. Selain itu pula, para peserta juga berasal dari beberapa pondok pesantren di sekitar masjid dan masyarakat umum. Pawai obor dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam ini berlangsung setelah melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid. Selain membawa obor, sebagian peserta pawai juga sambil memukul alat musik berupa rebana dan gendang sehingga suasana pawai semakin meriah.
Menurut pengurus Masjid Darul Falah, kegiatan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Para pengurus masjid juga sengaja melakukan pawai obor ini karena untuk meneruskan tradisi yang telah berlangsung sejak lama di Bumi Sriwijaya. Selain itu, dengan adanya pawai obor seperti ini, masyarakat umum bisa lebih mengetahui bahwa saat ini sudah memasuki 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Sementara itu, peserta pawai obor mengaku senang mengikuti kegiatan seperti ini karena tidak setiap waktu bisa melakukan pawai obor keliling kampung. Senang sih. Tanggapannya? Tiap tahun memang ikut ya? Jarang-jarang. Ini yang pertama kali berarti? Sudah 2 kali berarti ikut. Ini setiap tahun kami selenggarakan dengan masyarakat dan juga beberapa elemen dari pondok pesantren. Menghidupkan tradisi supaya masyarakat dengan pawai obor dia kenal malam hari ini yakni malam Tahun Baru Islam. Selain kegiatan pawai obor dalam memperingati Tahun Baru Islam, Masjid Darul Falah juga mengadakan kegiatan lain seperti ceramah agama dan juga pertunjukan kesenian Islam. Dari Palembang, Bambang Irawan, News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.